Mengapa ikan koi lebih diminati saat ini? Ternyata bukan hanya coraknya yang menjadi perhatian khusus, namun sifat dari ikan koi yang bisa jinak dengan manusia lah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar ikan koi. Bisa salah satu fungsi berhasil dalam budidaya ikan itu begini. Ada paling tidak 3. Pertama itu yang harus kita perhatikan dari genetiknya. Genetik ikan tersebut bagus atau tidak. Yang kedua adalah Hai kawan yang menyenangkan, terima kasih kepada semua kawan-kawan atas dukungannya pada channel saya yang bernama Ihsan TV Tabung. Tahun 2020 akhir, channel ini mulai mengusung program Jejak Roda, di mana Jejak Roda merupakan kumpulan video perjalanan dan liputan Ihsan TV Tabung bersama kawan-kawan menyenangkan. Semua tempat yang pernah kami kunjungi saat membuka mata kami terhadap konflik-konflik sosial di beberapa daerah di Pulau Jawa yang belum kunjung usai, dan tentang keindahan alam di Pulau Jawa. Tapi bukan hanya itu, perjalanan-perjalanan yang telah kami lalui ternyata membuka mata kami lebih luas untuk berubah sudut pandang dalam melihat dunia. Kisah ini merupakan kisah yang sengaja kami kumpulkan apa adanya, agar kelak tua ada jejak yang dapat dinikmati oleh anak cucu kami nanti. Sehingga kami tidak menyesal tidak melakukan perjalanan ke sana kemari semasa muda. Oleh sebab itu, kami melakukan perjalanan yang kami beri nama Jejak Roda. Jejak Roda tidak bisa tayang jika tidak melakukan perjalanan. Setiap hendak melakukan perjalanan selalu ada masalah yang timbul dari tim kami, yaitu urusan pekerjaan. Tim kami memang aneh. Irfan seorang guru SMK di Wonogiri, Rudi seorang guru sekolah dasar di Wonosobo, dan yang satu ini Niko, mahasiswa semester akhir yang konon katanya pendiam. Tim inilah yang akan menemani saya keliling Jawa Tengah. Setelah mencocokkan jadwal libur kami berempat, terpilih tanggal 26 Desember 2020. Kami akan mulai perjalanan dari titik tengah Pulau Jawa, yaitu Wonosobo, tempat di mana saya, Rudi, dan Niko tinggal. Sementara Irfan sehari sebelum tanggal pemberangkatan telah tiba di Wonosobo dari Wonogiri, tempat ia berasal. Perjalanan ini akan mengusung sebuah pelajaran baru bagi kami. Pasalnya, kami hanya berdasar pada penasaran dengan surat penutupan tempat-tempat wisata di akhir tahun 2020. Selebihnya, kami tidak memikirkan untuk tempat-tempat yang wajib kami kunjungi. Hanya pada perencanaan rute yang kami bahas jauh sebelum hari pemberangkatan. Rencana kami akan melakukan perjalanan selama 1 minggu ke arah barat dan berputar sesuai dengan arah jarum jam. Kami tidak merencanakan akan ke tempat-tempat apa saja. Kami hanya merencanakan tempat-tempat bermalam kami. Masih dalam situasi pandemi, kami lebih mengurangi jajan dan tidur di tempat-tempat umum. Berbekal kata silaturahmi, kami memutuskan untuk mencari kontak teman-teman kami. Beruntung, sehari sebelum keberangkatan, Reza, teman semasa kuliah, merespon rencana perjalanan kami. Respon baik yang diberikan Reza kepada kami pun memutuskan untuk tempat istirahat pertama di kota Tegal, tempat Reza tinggal. Sebelum hari keberangkatan, saya masih sempatkan untuk meliput aktivitas budidaya ikan koi di Wonosobo. Pasalnya, pada masa pandemi, ikan hias, bahkan ikan koi, lebih banyak dicari sebagai hiasan rumah atau teman bekerja dari rumah. Bahkan menjadi pilihan anak muda untuk berbisnis di masa pandemi. Bisnis atau budidaya ikan koi memang sedang sangat diminati banyak kalangan. Seperti halnya Muhammad Faizun, laki-laki asal Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah ini. Menurutnya, membudidayakan ikan koi membuat dirinya merasa senang dan bahagia. Selain itu, hasil dari budidaya ikan koi ini juga dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah. Bagaimana tidak, satu ikan koi dapat mendatangkan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Selebihnya dari sisi penjualannya, pada masa pandemi seperti ini masih sangat mudah. Hal itulah yang membuat dirinya terus menekuni budidaya ikan koi ini. Tak semudah penjualannya, budidaya ikan koi sendiri ternyata memiliki banyak resiko kematian yang cukup tinggi. Sehingga perawatan ikan ini harus lebih intensif agar ikan koi tidak mudah mati. Perawatannya jangan sampai lalai memperhatikan pada proses adaptasi dari setiap ikan koi yang dipeliharanya. Maksudnya adaptasi di sini ialah proses adaptasi pada suhu air, tingkat kesetresan dan sebagainya. Hal itulah yang harus benar-benar diperhatikan saat hendak melakukan proses pemindahan dan proses pengiriman untuk lebih jeli memperhatikan kondisi ikan koi tersebut. Selain itu, ikan koi sendiri ternyata memiliki beragam jenis. Bisnis budidaya ini memang tidak memerlukan kekhawatiran yang cukup tinggi pada proses pemasaran. Pasalnya ikan koi sudah mulai banyak diminati, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini.
peminat ikan koi saat ini akan lebih banyak mencari ikan koi yang coraknya bagus, cenderung melebihi grade koi dan ukuran yang sesuai dengan coraknya. Oleh sebab itu, budidaya ikan koi memang sangat intens, terlebih harus memperhatikan air yang digunakan. Seperti halnya di sini, air yang digunakan merupakan air pump yang berasal dari mata air dengan kadar kaporit yang terkandung di dalamnya sudah dibersihkan terlebih dahulu, sehingga air yang digunakan masih mengandung mineral khusus. Mengapa ikan koi lebih diminati saat ini? Ternyata bukan hanya coraknya yang menjadi perhatian khusus, namun sifat dari ikan koi yang bisa jinak dengan manusialah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar ikan koi yang dikenal sebagai ikan nisikoi atau jinling. Jinaknya ikan satu ini dapat menghadirkan sensasi tersendiri bagi pemiliknya. Karena ikan koi ini jika tangan kita dimasukkan ke dalam kolam, dia akan mengejar tangan kita. Apalagi jika dikasih makan, si ikan ini tidak malu-malu menyentuh tangan kita. Disitulah letak kebahagiaan para penggemar ikan ini. Namun tidak sembarangan dalam memberikan makan dengan cara ini. Dengan treatment khusus yang harus dilakukan sebelumnya. Pastikan tangan kita sebelum memberikan makan atau hendak menyentuh air di kolam koi tersebut wajib membersihkan tangan kita terlebih dahulu dengan hand sanitizer. Hal ini harus dilakukan, pasalnya jika tangan kita tidak steril dapat merusak corak ikan koi, bahkan dapat menjadikan koi tersebut terserang penyakit. Bagi pembudidaya ikan koi memiliki cara tersendiri jika ikan koi sendiri terserang penyakit jamur atau sejenisnya. Biasanya ikan koi ini akan dikarantina sampai terlihat sehat. Disinilah pembudidaya harus jeli dalam melihat si koi tersebut apakah sehat atau tidak. Biasanya untuk memastikan ikan itu sehat, ciri-ciri fisiknya terlihat dari warna insangnya. Jika berwarna merah, itu artinya ikan koi tersebut sehat. Selain itu, sisiknya tidak kasar dan warnanya cerah. Tak hanya itu, kita juga bisa melihat dari cara geraknya pada kolam karantina. Jika si koi sendiri diberikan makan menggunakan tangan dia sudah mulai mendekat, itu artinya ikan koi tersebut sudah sehat. Yang pertama ada kolam untuk karantina indukan, baik sebelum pemijahan maupun pasca pemijahan, itu wajib kolam karantina. Yang kedua kolam pemijahan sendiri. Jadi kolam pemijahan ada dua, kemudian kolam yang memisahkan, artinya begini, dalam karantina itu jantan dan betina kita pisah, tidak digabung, baik sebelum maupun sesudah, itu relatif lebih aman. Jadi paling tidak kita minimal paling tidak punya 3 kolam untuk dalam proses pembenihan, dalam proses pemijahan, dalam proses sampai bertelur. Setelah bertelur, ketika netes, lah itu baru butuh kolam yang lebih luas lagi. Itu tergantung, kalau kita punya sawah atau istilahnya orang bilang woodpond, langsung kita cemplungkan sana. Kalau tidak punya, ya berarti kita butuh kotak lebih banyak lagi. Semakin banyak semakin bagus. Kotaknya sendiri ada standarisasi nggak? Standarnya, untuk standar sebenarnya begini, untuk ukuran tergantung. Tapi standarnya itu begini, standar kelayakan itu bagaimana supaya ikan itu bisa nyaman atau layak hidup. Jadi gini, standarnya paling tidak ikan ya, ikan untuk bisa hidup dengan bisa, salah satu kunci berhasil dalam budidaya ikan itu begini. Ada paling tidak 3. Pertama itu yang harus kita perhatikan dari genetiknya, genetik ikan tersebut bagus atau tidak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan ikan itu layak atau memenuhi syarat tidak ikan itu hidup dengan nyaman. Yang ketiga kemudian pakan, nutrisinya tercukup atau tidak. Tadi yang ditanyakan kan yang kedua, lingkungannya, kotak-kotakannya. Untuk ukuran tergantung, ukuran kolam dan kedalaman tergantung nanti dari isi ikan tersebut. Jadi ketika semakin kita punya lahan luas, kemudian ikan bisa hidup dengan nyaman di lingkungan tersebut, semakin tingkat keberhasilan semakin tinggi. Ketika itu tempatnya kecil, berarti dia ada kapasitas maksimal. Nah, ketika berlebih, pasti ikan tidak nyaman. Makhluk hidup kita di sebuah ruangan yang sesek istilahnya, orang nggak nyaman. Jadi harus sesuaikan dengan kondisi lahan tersebut, itu baru isinya pas. Sisi lain dari ikan koi sendiri terletak pada harga jual yang fantastis. Pasalnya harga ikan koi sendiri tidak ada harga standar. Harga jualnya ditentukan dengan rasa. Artinya peminat ikan koi adalah orang yang benar-benar sudah memiliki kesenangan dan serius meminang isi koi tersebut. Di sini juga pernah menjual satu ikan koi dihargai dengan harga 4 juta rupiah. Mutiara yang berenang ini memang layak disandingkan sebagai sebutan ikan koi ini. Warna yang dihasilkan memang berasal dari anugerah dari Yang Kuasa.
Namun ternyata warna aslinya dapat dirubah oleh manusia. Caranya dengan menyilangkan dengan jenis ikan koi lainnya. Biasanya akan menghasilkan ikan koi yang memiliki lebih dari satu warna. Saya Sanjay Tabung, nantikan episode Jejak Roda berikutnya. Tapi buat kalian semua yang terbaik.